setiap kita ganti alat semprot atau setiap kali kita ganti nozzle, harus dikalibrasi lagi. Assalamualaikum, selamat pagi para Om Tani di seluruh Indonesia. Kali ini kami kembali hadir bersama Om Tani, dan ada asisten. Halo semuanya. Ya, dan kali ini kita menghadirkan narasumber seorang praktisi dari Sidoarjo, yaitu Bapak Diki Hartono. Apa kabar Pak Diki? Sehat Pak Diki? Ya, sehat Pak ya. Sehat. Mudah-mudahan. Gimana Pak aktivitas selama ini Pak? Sementara ini di rumah karena ada COVID. Gak bisa kemana-mana Pak ya. Ya, pemirsa Om Tani, kami sampaikan bahwa Pak Diki Hartono ini berkecimpung di dunia pestisida selama kurang lebih 30 tahun ya Pak ya? 35. Wah, 35 tahun. 35 tahun ya. Wow. Jadi benar-benar ilmunya mudah-mudahan bisa berbagi ke kita, dan saya tahu beliau ini juga dulu banyak sekali terlibat di perkebunan besar, perkebunan tebu di seluruh Indonesia, melakukan pelatihan-pelatihan terhadap mandor-mandor, kemudian para pelaku-pelaku pestisida ya, dalam praktisi berarti ya. Praktisi pestisida ya, yang sudah hanya disebut dia seorang praktisi. Selama 35 tahun berkecimpung di bidang pestisida. 35 tahun. Luar biasa. Iya, jadi kali ini kita akan berbicara tentang kalibrasi, karena sering kali kita mendengar bahwa setiap ada pengaplikasian pestisida, yaitu selalu bicara tentang kalibrasi. Nah, pertanyaan saya Pak, apa itu kalibrasi dan seberapa penting dan seberapa perlu kalibrasi dalam penyemprotan itu harus dilakukan sebelum mengaplikasikan pestisida? Boleh Pak Diki? Oke. Untuk Om Tani seluruh Indonesia ya. Kalibrasi itu penting sekali, khususnya bagi seorang pengguna pestisida. Apakah itu petani untuk tanaman pangan, tanaman sayuran, maupun petani untuk perkebunan. Jadi perlu mereka itu belajar tentang apa itu kalibrasi. Jadi sebetulnya kalibrasi itu adalah merupakan bagian kecil ya dari dengan apa yang kita sebut dengan teknik aplikasi pestisida yang kita kenal ya, dan sudah pernah kita pelajari, bahwa di dalam teknik aplikasi pestisida itu kita mengenal ada 5 tepat ya. Itu tidak kita bahas ya, Cuman kita sekarang mau bahas tentang dari bagian kecil tadi itu yang disebut dengan kalibrasi. Itu yang masuk di dalam tepat cara. Ada 5 tepat, yang salah satunya itu adalah tepat cara. Dan kalibrasi itu masuk di dalam tepat cara atau tepat penggunaannya. Salah satu bagian. Di dalam tepat cara itu akan dipelajari tentang kalibrasi. Kalau kita bicara kalibrasi di sini itu adalah kalibrasi alat semprot. Padahal kalau kita bicara kalibrasi itu banyak macamnya ya. Jadi ada juga kalibrasi untuk ini, sama hubungannya dengan nozzle ya. Juga kalau kita punya mobil ya, yang bahan bakarnya itu dari diesel ya. Jadi mobil itu akan dilengkapi dengan nozzle, makanya secara berkala perlu dikalibrasi ya. Nah, cuma saat ini kita akan bicara kalibrasi alat semprot.
Jadi definisi dari kalibrasi itu sebetulnya sangat luas, tapi khusus. Jadi khusus untuk alat semprot itu kita batasi. Jadi kalibrasi itu adalah suatu perlakuan, ya, suatu tindakan atau perlakuan untuk memastikan bahwa jumlah pelarut, jadi jumlah pelarut atau produk yang sudah dicampur dengan air itu bisa diaplikasikan secara benar. Benar di sini itu ya benar berapa jumlahnya dan benar caranya pada areal atau tanaman yang telah ditetapkan. Itu definisinya kalibrasi untuk alat semprot. Jadi ini khususnya kita fokus pada untuk ini ya, tanaman inilah, tanaman pangan atau tanaman sayuran. Kita pisahkan dulu dengan tanaman perkebunan, nanti itu teknisnya beda lagi untuk kalibrasinya. Untuk tanaman pangan dan tanaman sayuran, itu di dalam kalibrasi itu hubungannya itu dengan volume air. Nah, kita tahu ya, untuk rekan-rekan ini Om Tani, kita tahu bahwa sebagian, ya saya katakan sebagian besar dari petani kita ini yang namanya manusia ya, kalau menyemprot ya, nyemprot tanaman sayuran ya, kalau itu volume airnya itu tidak banyak, artinya sampai basah kuyup, itu rasanya kurang puas ya. Orang Jawa di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sampai basah kuyup atau klomoh ya. Itu istilahnya itu. Nggak marem itu betul nggak marem. Nah, padahal mereka belum pernah menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan akibat dia itu berboros ria itu. Nah, makanya itu untuk bisa mengontrol, untuk mengurangi dari jumlah air yang dia gunakan itu, maka perlu belajar tentang kalibrasi. Perlu belajar tentang kalibrasinya. Seperti kita tahu aja ya, ya memang sifat manusia seperti itu ya. Sama aja saya sendiri juga, walaupun saya juga belajar kalibrasi itu lama sekali. Kadang-kadang kalau punya tanaman sendiri, kalau disemprot nggak sampai basah kuyup itu nggak marem gitu. Padahal itu salah bener salah ya. Apalagi kalau kita bicara tentang sifat-sifat dari pestisida yang kita tahu belajar bahwa pestisida itu kan punya sifat, ada yang kontak, ada yang sistemik ya. Justru yang sistemik itu nggak perlu sampai basah-basah, itu nggak perlu ya. Nah, ya kembali ke soal volume tadi itu. Makanya perlu kita belajar bagaimana cara mengurangi volume semprotan itu. Jadi itu untuk menjawab pertanyaannya Om Tani yang pertama itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih, apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan kalibrasi? Itu Pak. Jadi, kalibrasi. Maksudnya apa saja yang diperlukan gitu Pak? Ya. Apa saja yang diperlukan di dalam waktu kita melakukan kalibrasi ya. Kita harus kembali lagi. Sebetulnya masih berhubungan dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalibrasi itu cukup kita itu memberikan pengertian kepada petani. Untuk petani yang tidak bisa baca ya, itu kita berikan edukasi, belajar tentang nozzle dan perawatan sprayer. Oke, jadi dua hal itu Pak. Hanya kasih edukasi, belajar tentang itu aja. Baik. Untuk petani yang tidak bisa berhitung, kita berikan ada kartu yang namanya kartu kalibrasi. Jadi tinggal lihat aja, bisa di shoot ya. Ini contohnya seperti ini.
diputar-putar itu nanti udah kelihatan berapa volumenya, berapa konsentrasinya, berapa dosisnya udah ketemu di situ nanti. Kalau petaninya itu bisa baca dan bisa berhitung, ini yang biasa kita lakukan dengan metode luasan dengan menggunakan rumus. Jadi yang dicari itu dengan volume air. Ya. Kembali dengan pertanyaan dari Om Tani tadi, apa saja yang diperlukan di dalam kalibrasi? Itu banyak, ya. Jadi nanti akan sampai ke situ juga, ya. Jadi yang diperlukan untuk kalibrasi alat semprot itu maksudnya peralatannya ya. Iya, peralatannya. Yang diperlukan itu yang pertama satu alat semprot yang layak pakai. 2 ember. 2 gayung, 3 gayung. Ya. Oke. Terus yang keempat gelas ukur. Oke. Terus yang kelima itu ada kertas peka. Pernah dengar nggak kertas peka? Iya. Sensitive paper. Yang seperti Kan perlu saya ingatkan ini. Seperti ini. Oh. Sensitive paper, water sensitive paper. Kalau kebetulan kita pakai yang fogging, ya ada. Yang fogging itu ada sendiri. Seperti ini. Warnanya agak putih nih. Oh jadi yang bintik-bintik itu adalah butiran-butiran semprot ya? Ya, jadi yang bintik-bintik itu dropletnya. Dropletnya. Saya cari ini gambar yang agak terang. Nah, ini yang jelas ini. Oh. Nah, gitu iya, ya. iya, Nah, nih. Iya. Berarti yang titiknya kurang itu berarti kurang merata Pak ya? Ya. Gitu. Kalau yang ini kurang. Kalau yang ini sedengan, pas. Kalau ini berlebihan. Ya, ini berlebihan ini. Nah, ini juga iya ini. Ini cukup, cuman butirannya besar-besar. Oh, berarti nozzle-nya mungkin dibuka lebar gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas ini ya. Nanti kita bahas. Iya. Itu mungkin yang dibilang terlalu basah itu, Pak. Karena nanti di sini ada ukuran ini. Ukuran nih per 1 cm persegi ini harus ada berapa titik itu. Gitu. Jadi bisa kita bahas nanti. Cuma yang penting sekarang itu, jadi yang kelima tadi itu ada kertas peka, kemudian yang keenam ada loop ya. Loop itu kaca pembesar ini. Jadi kalau kita melihat itu semprotan itu yang halus itu nggak akan kelihatan dengan mata. Tapi itu yang paling bagus ini pakai ini alat ini jadinya. Oh, ada alat itunya ya, alat melihatnya. Loop ini. Biasa ini loop. Tuh. Kemudian ada meteran ya, meteran biasa itu. Kemudian air bersih dan pakaian pelindung lengkap. Itu peralatan. Ada satu lagi stopwatch ya. Itu waktu. Ukur waktu ya. Waktu. Pak Diki, mohon maaf Pak, saya potong. Untuk mendapatkan alat yang tadi Bapak bilang kartu kalibrasi Pak ya. Itu di mana Pak ya? Kita petani bisa mendapatkan. Sementara ini ya untuk Om Tani kartu kalibrasi ini kalau perlu beberapa saja 10 gitu aja. Saya masih ada stok di sini. Siapa ini teman-teman yang di Jawa Timur bisa ambil ke rumah saya. Oke. Nonton sampai habis ya. Oh, jadi kan muncul pemikiran petani, wah repot juga nih kalau mau kalibrasi. Padahal sebetulnya hanya sekali aja kan Pak ya untuk lahan mereka. Jadi yang penting mereka udah tahu volume semprot yang diperlukan di lahan mereka masing-masing. Ya selanjutnya sudah bisa ini apalagi mengaplikasikan dengan produk yang sama ya. Ya. Jadi gini. Sebetulnya kalibrasi itu tidak hanya sekali, Om Tani, ya. Tidak hanya sekali. Setiap kita ganti alat semprot atau setiap kali kita ganti nozzle, Oh iya. Nozzle.
harus dikalibrasi lagi karena akan berubah. Atau alat semprotnya sama, tapi orang yang semprot itu beda. Beda, mungkin karena begini, karena di dalam rumusnya kalibrasi itu kan ada kecepatan jalan, jalan. Ada volume, terus ada lebar gawang semprot. Nah sekarang apa jadinya kalau orang yang nyemprot itu satunya pendek, satunya kakinya panjang. Kira-kira kalau menurut pemikiran yang cepat selesai nyemprot yang kakinya panjang atau kakinya pendek? Yang panjang, Om ya. Nah kakinya panjang tentunya. Berarti Itu volume makanya perlu semprotnya bisa dikalibrasi berkurang. lagi gitu. Volume semprotnya bisa lebih sedikit ya. Nah volume semprotnya bisa lebih sedikit. Tetapi saya yakin karena petani mereka itu kan punya alat semprot sendiri kan, yang tidak berubah-berubah kan. Iya, biasanya. Hanya dia sendiri kan. Jadi untuk faktor nozzle itu kadang-kadang sampai berpuluh-puluh tahun sampai lubangnya dikorek-korek itu ya tetap aja harus waktunya diganti, enggak diganti-ganti. Nah itu perlunya kita kasih edukasi. Kalau nozzle itu jangan sampai lubangnya itu jangan sampai dirubah-rubah. Gitu. Jadi kadang-kadang kan petani itu lubang itu dibesarin gitu biar. Ya itu yang tidak boleh itu. Kadang juga tersumbat. Pada dasarnya kalibrasi itu adalah kita mencari volume semprot. Ya, yang gampang menurut saya ya. Itu pakai nggak usah pakai rumus ya, jadi pakai pengalaman ini aja, jadi dikira-kira ya, nggak usah pakai inilah, nggak usah pakai apa. Kalau untuk kita sih mungkin perlu ya pakai water sensitive paper untuk pengalaman ya, untuk pengetahuan ya, untuk belajar itu perlu. Tapi kalau untuk petani nggak perlu, ribet amat itu. Ya masa pakai duker. Jadi kira-kira aja. Berdasarkan pengalaman berarti Pak ya. Nah, itu pengalaman. Jadi yang penting jangan sampai netes lah ya. Kan kelihatan loh, nyemprot itu jangan sampai netes. Jangan sampai netes aja. Jangan sampai menetes. Kalau jangan sampai menetes berarti yang harus diperbaiki itu adalah tekanan daripada alat semprot maksimal 1,5 atmosfer. Dan nozzle harus benar-benar sempurna. Jadi artinya lubangnya itu ya lubang dari pabrik. Kalau nozzle lubang 5 ya sudah lubang 5 nggak usah dibesarin. Kalau lubang 1 gitu. Ini nozzle untuk insektisida dan fungisida ya. Kalau untuk nozzle insektisida sama nozzle sama herbisida beda nanti. Ini. Jadi kalau petani biasanya yang banyak itu adalah pakai nozzle insektisida sampai nozzle seperti ini contohnya, petani biasanya pakai seperti ini kan. Iya. Kerucut, bentuknya kerucut seperti itu Pak ya. Ya ini yang kerucut. Yang kerucut ini sama juga kerucut ini. Iya. Cuman lubangnya 5. Ini lubangnya 5. Nah ini kadang-kadang petani ini lubangnya terus dikorek-korek jadi besar. Kayak ini nozzle herbisida ini. Oh ya ini Pak. Ini maksud saya nih. Ini nozzle herbisida ini. Iya, untuk penggunaan nozzle dalam mengaplikasikan pestisida, herbisida, insek dan fungisida bisa dijelaskan sedikit Pak kenapa harus berbeda antara nozzle insek sama herbisida. Nah, udah beralih ya. Sekarang topiknya mengenai nozzle ya.